Shalom teman-teman semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saat ini kita akan memulai ibadah kita pada hari Minggu ini tanggal 19 Juli 2020. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah ini dengan baik. Dan untuk lagu pertama kita akan sama-sama menyanyikan lagu Mengenalmu.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami semua meskipun di rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya saat ini kami mau bersekutu, mau beribadah bersama-sama denganmu. Biarlah kiranya Engkau yang menuntun acara dan ibadah kami kali ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah kiranya Engkau yang menyertai dan menuntun setiap kami yang bertugas saat ini. Biarlah kiranya kami bisa menemukan suatu nilai yang nantinya dapat kami terapkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya saat ini kami bersatu hati untuk mengusir segala roh-roh jahat yang bukan daripadamu dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya hanya Roh Kudus sajalah yang tinggal dan bersemayam dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Dan saat ini kita akan lanjut ke pujian yang mengatakan bahwa Tuhan adalah anugerah terbesar dalam hidup kita. Mari kita akan menyanyikan lagu Anugerah Terbesar. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenananmu ya
Puji Tuhan. Dan untuk menambah semangat saat ini kita akan menyanyikan lagu praise yang berjudul Allah Sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ya, dan sekarang tiba kita saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya saat ini kita kembali konsentrasi dan fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini kita akan menyanyikan lagu Ku Bersyukur Bapa.
setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku,
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Mari kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sepanjang kami memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Biar kiranya juga Engkau yang menyertai dan menuntun, juga membuka hati dan pikiran hamba-Mu yang akan menyampaikannya kepada kami, sehingga biarlah hal tersebut nantinya akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Hari ini kita mau belajar tentang Tuhan tidak pernah salah. Kita buka dulu yuk di Ibrani 13 ayat 5b sampai 6. Bunyinya, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sebagai manusia, kita tidak akan luput dari yang namanya masalah. Masalah dalam kehidupan ini berbagai macam. Ada yang disebut sakit penyakit, ada yang disebut masalah keuangan, masalah keluarga, masalah dengan pertemanan, ya, dengan perang. Apalagi saat ini yang kita hadapi bersama di seluruh dunia, masalah dengan virus yang belum ada obatnya. Masalah selama dalam kehidupan pasti ada. Nah, sekarang kita mau belajar, kita sebagai anak-anak Tuhan ya, nah kalian dan juga saya, bagaimana kita seharusnya menanggapi masalah ini menurut kebenaran firman Tuhan. Nah, ada dua tipe manusia ya, kalau dia sedang menghadapi masalah, dia akan lari menjauh dari Tuhan. Tapi ada juga yang dia malah mendekat. Nah, ada 3 poin yang kita mau pelajari hari ini ya. Poin pertama yaitu kita buka dulu dalam Mazmur 34 ayat 18. Bunyinya,
Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kalau kita sedang menghadapi masalah, jangan kita jauh dari Tuhan. Karena tadi disebutkan bahwa Tuhan adalah penolongku. Tidak ada yang lain di dunia ini yang dapat menolong kita. Sebagai manusia ya kita lemah. Tapi Tuhan itu Allah yang kuat yang menciptakan manusia. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus mendekat sama Tuhan. Masalah harus membawa kita hidup lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ya, ingat itu. Jangan kita lari dari Tuhan, jangan kita menjauh dari hadirat-Nya, jangan kita meninggalkan jam-jam persekutuan kita dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan teman-teman seiman. Tapi semakin kita giat, semakin kita rajin, ya kita punya sikap hati yang setia dalam mengikut Tuhan Yesus. Maka dikatakan tadi Tuhan akan melepaskan kita dari kesesakan yang kita hadapi. Jadi nantikan pertolongan Tuhan dengan terus mendekat kepada Tuhan. Jadi ada lagi poin kedua yang harus kita jalani dalam kita menghadapi masalah ini, yaitu masalah akan memurnikan karakter kita. Kita sebagai manusia hidup dalam lingkungan yang berbeda-beda, ya. Ada yang lingkungan yang orang tuanya atau lingkungannya itu mendidik dengan benar, ada yang mengabaikan, ada yang ya dilepas begitu saja. Jadi akhirnya menumbuhkan karakter-karakter yang tidak baik. Jadi kita harus menyadari bahwa masalah bisa juga terjadi dalam kehidupan manusia dengan tujuan untuk memurnikan karakter, ya, karakter yang buruk, karakter yang lama, karakter yang tidak baik dimurnikan menjadi karakter yang baik, karakter yang sesuai yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam Yesaya 48 ayat 10, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam batu kesengsaraan. Jadi masalah bisa memurnikan karakter kita, ya. Dengan kita mengalami masalah-masalah, maka karakter-karakter yang buruk itu bisa digantikan dengan karakter yang baik. Seperti yang Kristus inginkan adalah karakter yang baru. Hidup yang baru itu adalah karakter yang baru. Manusia-manusia lama kita diganti dengan sifat seperti Kristus, yaitu karakter yang baru. Lalu poin ketiga, yaitu masalah akan membuat kita memahami apa arti berserah pada Tuhan. Kita baca dalam Yesaya 55 ayat 8. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Jadi kita berserah kepada Tuhan apabila kita sedang menghadapi masalah. Jangan kita berontak, jangan kita menyalahkan Tuhan. Tuhan gak adil, Tuhan tidak ada. Atau jadi kita seperti orang-orang yang belum lahir baru, ya. Orang yang sudah lahir baru pasti dia akan berserah kepada Tuhan. Tuhan jadilah kehendak-Mu. Ya, apabila kita sudah jauh dari Tuhan, kita sudah jatuh di dalam dosa, kita harus kembali bangkit kembali, mohon ampun, dan kita mulai berjalan dalam jalan yang benar dan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Yesaya 55 ayat 8 ini berkata bahwa pikiran kita bukan pikiran Tuhan, jalan kita bukan jalan Tuhan. Jadi Tuhan yang jauh lebih tahu apa yang terbaik bagi kita anak-anak. Sebab itu kita harus berserah. Kalau kita berserah, kita yakin percaya bahwa yang terbaik yang akan Tuhan berikan, Tuhan akan izinkan terjadi dalam hidup kita. Jadi ingat bahwa ada 3 poin yang harus kita pegang apabila kita menghadapi masalah, yaitu
kita harus hidup lebih dekat dengan Tuhan. Ya, ingatlah bahwa karakter kita harus berubah menjadi karakter yang lebih baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Lalu yang ketiga, kita harus berserah kepada Tuhan. Ya, di dalam keadaan-keadaan seperti sekarang, keadaan yang tidak mengenakan, kita harus tetap percaya bahwa semua itu Tuhan izinkan. Hal-hal yang buruk bukan berasal dari Tuhan, tapi Tuhan pakai hal-hal yang buruk untuk menguji iman, untuk membawa anak-anaknya lebih dekat sama Tuhan, dan untuk menyatakan kuasa dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, asal kita mau berserah dan percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tolong kami semua untuk mengerti kebenaran firman-Mu, dan bawa hidup kami semua untuk berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkati anak-anak Yud Elohim, agar mereka semakin bertumbuh mengenal Tuhan dengan benar, berbuah-buah kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.